membuktikan diri bahwasanya kami nggak mau dikotak-kotakan, kami walaupun keturunan Arab tapi kami cinta Indonesia, kami adalah bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah berada di channel kami ini. Yaitu pada kesempatan ini kami sedikit ingin membawakan bagaimana sih peranan dari keturunan peranakan Arab Indonesia, hubungannya dalam perjuangan kemerdekaan, dalam hubungan pergerakan-pergerakan yang ada di Indonesia. Karena akhir-akhir ini sering kita mendengar narasi-narasi yang mengkerdilkan, narasi-narasi yang ingin mengadu domba, narasi-narasi yang ingin memisahkan antara kaum peranakan Arab Indonesia dengan orang-orang pribumi yang ada di Indonesia. Bahkan dengan tidak tahu malunya mereka selalu membuat narasi pribumi melawan pribumi, seakan-akan mau dibenturkan dengan yaitu mereka dari keturunan Arab Indonesia. Seakan-akan peranakan Arab Indonesia ini bukan pribumi, seakan-akan tidak ada peranannya. Maka dari itu di sini kami sedikit menjelaskan bagaimana sejarah. Di sinilah kita tidak hanya kita belajar sejarah tapi membaca fakta sejarah bahwasanya peranan dari peranakan keturunan Arab yang ada di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari tokoh-tokoh nasional pergerakan yang ada di Indonesia ini. Sama-sama kita ketahui dan sudah maklum bahwasanya Jam'iyatul Khair, yaitu salah satu pelopor pergerakan Indonesia yang pertama di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1901 oleh sekelompok dari orang-orang Arab Hadramut, yang dimana ide ini bermula pada tahun 1898 agar membuat suatu yaitu pendidikan untuk bisa dengan tujuannya membendung dari pendidikan kolonial Belanda, membendung pendidikan ala barat Belanda, membendung juga yaitu dengan adanya pengajaran-pengajaran yang ingin dimasukkan di dalam umat Islam yang jauh dari ajaran Islam. Maka dari itu mereka yaitu para keturunan Arab maupun peranakan yang ada di Indonesia, peranakan Arab yang di Indonesia pada tahun 1901 mereka membuat wadah perkumpulan Jam'iyatul Khair, yaitu perkumpulan yang baik pada tahun 1901, yang dimana Jam'iyatul Khair tersebut kita sama-sama mengetahui banyak di dalamnya tokoh-tokoh nasional juga terlibat sebagai anggota Jam'iyatul Khair. Sebut saja di antaranya Hos Cokro Aminoto, salah satu pimpinan Sarekat Dagang Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri dari Muhammadiyah, bahkan tokoh-tokoh dari Budi Utomo pun itu adalah termasuk anggota Jam'iyatul Khair. Bahkan dikatakan bahwasanya oleh Kiai Haji Agus Salim, yaitu tokoh dari Sarekat Islam maupun dari Budi Utomo, banyak yang tadinya beranggota Jam'iyatul Khair. Jam'iyatul Khair inilah yang dibangun salah satu oleh tokohnya itu Sayyid Abu Bakar bin Syahab, yang membuka jaringan, membuka komunikasi antara umat Islam di Indonesia dengan yaitu dengan negara-negara Timur Tengah, wabil khusus di kekhilafan Utsmaniyah. Nah, disinilah peranan Jam'iyatul Khair bahwasanya membuka akses ya perkembangan Indonesia di bawah kolonial Belanda, yaitu mereka membuka informasi ke Turki Utsmaniyah. Dan ini bukannya tidak dicemaskan sama Belanda.
Kolonial Belanda betul-betul sangat-sangat yaitu mewanti-wanti gerakan Jamiatul Khair. Maka dari itu Jamiatul Khair mulai berdiri dari tahun 1901, baru mendapatkan izin yaitu di tahun 1905 sama pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, yang menarik, Jamiatul Khair berkolaborasi sama tokoh-tokoh nasional yang tadi kami sebutkan seperti Hos Cokro Aminoto maupun Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sebagainya, yaitu kolaborasi dalam rangka untuk membentengi umat Islam, membuat satu yaitu pendidikan Islam, nggak hanya cuma mengajarkan agama tapi mengajarkan ilmu-ilmu umum. Maka dari itu Jamiatul Khair lah sekolah pertama yang ada di Indonesia yang membuka yaitu sekolahan modern. Lalu dari Jamiatul Khair inilah muncullah yaitu Budi Utomo berdiri tahun 1908. Begitu juga Sarekat Islam yang berdiri pada tahun 1911. Begitu juga Muhammadiyah, kalau tidak salah 1912. Yang ini semuanya tokoh-tokoh nasional, tidak bisa dipisahkan dengan tokoh-tokoh peranakan Arab yang ada di Indonesia. Sebut saja bahwasanya kita lihat yaitu tokoh yang bernama Sayyid Abdullah bin Husain Al-Idrus, salah satu pimpinan Jamiatul Khair. Sayyid Abdullah bin Husain Al-Idrus inilah dia yang mendukung dan mensupport, memberikan dana kepada Sarekat Islam. Bahkan kalau kita bicara sejarah, Sayyid Abdullah Husain Al-Idrus inilah duduk sebagai penasehat direktur di Sarekat Islam. Bahkan kalau kita lihat sejarah pada Kongres Sarekat Islam di Bandung kalau nggak salah pada tahun 1916, di situ diputuskan Sarekat Islam akan membuat komite, yang dimana komite ini akan mendirikan sekolah guru Islam, sekolah buat guru-guru Islam, yang dimana komite tersebut diketuai oleh seorang Sayyid bernama Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Attas, seorang saudagar yang sangat kaya. Bahkan Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Attas ini membantu yaitu berapa puluh gulden, 20.000 atau 40.000 gulden untuk Sarekat Islam. Nah, Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Attas ini ditunjuk sebagai ketua komite untuk membuat sekolahan khusus guru yang diketuai oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Attas dan wakilnya Hos Cokro Aminoto dan bendaharanya Sayyid Abu Bakar Al-Attas, anak dari Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Attas. Begitu juga kita lihat peranan Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Attas bagaimana menyokong, membantu, bahkan ikut yaitu membantu dana dalam pendirian awal-awal Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, ini kita bisa lihat satu fakta sejarah bagaimana yaitu peranan keturunan Arab ya yang tidak bisa dipisahkan dengan dunia pergerakan, berhubungan langsung kontak dengan yaitu tokoh-tokoh nasional, baik itu dari Muhammadiyah maupun dari Sarekat Islam ya, maupun bahkan dari Budi Utomo sendiri. Kita sama-sama mengetahui kalau kita baca sejarah, sebelum mungkin Jamiatul Khair ini mengadakan kontak dengan Sarekat Islam, bahwasanya lebih dulu Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Mufti Betawi mengadakan yaitu kontak kerjasama dengan Sarekat Islam. Bahkan Habib Utsman bin Yahya membuat tulisan 2 kitab untuk mendukung pergerakan Sarekat Islam. Kitabnya yang berjudul Sinar Estelam dalam menyatakan kebajikan Sarekat Islam. Dan kitab yang keduanya Selampai Terselam dalam menyatakan kebajikan Sarekat Islam. Bahkan pada Kongres di Solo kalau nggak salah 1913 Habib Utsman datang dan memberikan motivasi perjuangan untuk Sarekat Islam. Jadi itulah yang kita lihat fakta sejarah. Bagaimana Habib Utsman sudah mengadakan kontak dengan Hos Cokro Aminoto. Begitu juga Habib Utsman bin Yahya juga menulis satu kitab dan menjadi pelopor juga untuk ide didirikan suatu pendidikan untuk membendung ajaran-ajaran barat dari Belanda, yaitu dengan adanya Jamiatul Khair. Bahkan Habib Utsman menulis kitab Jam'un Nafais Litahsinil Madaris, yaitu kitab untuk masalah pendidikan sambutan atas berdirinya Jamiatul Khair. Nah, maka dari itu
kalau kita lihat lagi fakta sejarah, ya bagaimana yaitu tokoh-tokoh Alawiyin yang tadi kami sebutkan, Said Abdullah bin Husain Ali Drus, begitu juga Said Abdullah bin Alwi Alatas peranannya di Syarikat Islam, bahkan pimpinan Syarikat Islam di Tangerang seorang Sayyid, ya, yang bernama Said Abdurrahman Assegaf dan Said Usman Assegaf. Said Usman Assegaf dan Said Abdurrahman Asyatiri, seorang pimpinan Syarikat Islam di Tangerang. Bahkan kita lihat ada nama Said Hasan bin Semit, seorang yaitu komisaris yang terdaftar di Syarikat Islam, dulu memimpin Syarikat Islam di Madura. Kita sama-sama mengetahui Syarikat Islam itu suatu gerakan yang dimotori oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia untuk yaitu bergerak di bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan. Jadi luar biasa, ibadallah. Kita nggak bisa pisahkan itu semua. Lalu kita lihat juga bagaimana peranan yaitu dari mereka keturunan Arab yang kita kenal pada tahun 1934, ya, dicetuslah yaitu PAI, Persatuan Arab Indonesia, dan dideklarasikan pada tanggal 5 Oktober 1934 yang diketuai oleh Abdurrahman Baswedan. Bagaimana PAI ini yaitu gabungan antara tokoh-tokoh Ar-Rabithah Alawiyah maupun tokoh-tokoh Al-Irsyad, mereka bersatu, ya tidak lain dan tidak bukan menyatakan diri tanah air mereka adalah tanah air Indonesia. Walaupun mereka keturunan Arab, mereka nggak bisa dipisahkan dengan Indonesia. Maka dari itu kalau kita lihat butir 3 poin dari berdirinya Persatuan Arab Indonesia yang akhirnya berubah menjadi Partai Arab Indonesia yang diketuai oleh Abdurrahman Baswedan, Air Baswedan, begitu juga sekretarisnya Said Nur Al-Kaf, begitu juga bendaharanya yaitu kalau tidak salah bendaharanya Said Segaf Assegaf. Gitu juga banyak orang-orang Al-Irsyad maupun Robitoh yang duduk di Persatuan Arab Indonesia, yang dimana PAI ini yaitu sumpah keturunan Arab, keturunan Arab Indonesia, yaitu 3 poin, 3 butir. 1, tanah air peranakan Arab adalah Indonesia. 2, peranakan Arab ya, memenuhi harus berkewajiban membela tanah air dan punya kewajiban bersama-sama, yaitu membela tanah air tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, poin dari PAI ini, peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri yang eksklusif. Yang ini memang kalau kita lihat dulu zaman kolonial Belanda sengaja yaitu membagi kelas-kelas. Kelas 1 orang Barat, Eropa, kelas 2 Timur Asing, yaitu keturunan Arab, Cina, Jepang, dan kelas 3 itu pribumi. Ya, Belanda sengaja mengkotak-kotakan seperti itu agar tidak tercampur dan agar tujuannya untuk dipisahkan antara pribumi dengan orang-orang Arab wabil khususnya. Belanda nggak mau, mereka ada kontak, ada persatuan, mereka nggak mau. Ya, maka dari itu dengan munculnya PAI Persatuan Arab Indonesia 5 Oktober 1934 ini menjadi wujud yang luar biasa. Ya, membuktikan diri bahwasanya kami nggak mau dikotak-kotakan, kami walaupun keturunan Arab tapi kami cinta Indonesia, kami adalah bangsa Indonesia. Maka dari itu tidak berlebihan Ki Hajar Dewantara, ya tokoh nasional, memberikan komentar bahwasanya kesadaran bangsa Indonesia keturunan Arab pada 4 Oktober 1934, peristiwa tersebut ya tidak hanya penting bagi saudara bangsa kita yang berketurunan Arab, namun amat penting pula untuk kita semua yang bercita-cita kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantara mengatakan PAI lah, yaitu Persatuan Arab Indonesia atau Partai Arab Indonesia, yang dalam segala sepak terjangnya selalu sangat berdekatan dengan cita-cita kebangsaan dan kenegaraan. Ini pembicaraan dari Ki Hajar Dewantara. Bahkan tokoh Muhammadiyah, Ketua Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur mengatakan kebangkitan atau kesadaran itu bukan hanya menginsapkan peranakan keturunan Arab akan persaudaraannya sebangsa dengan bangsa Indonesia, tetapi juga menginsapkan bangsa Indonesia tentang peranakan keturunan Arab. Ya, ini luar biasa.
Bagaimana pada tahun 1934 5 Oktober muncul gerakan yaitu Persatuan Arab Indonesia yang gabungan antara Robitoh dengan Al-Irsyad. Mereka sama-sama membuat jati diri mereka bahwasanya yaitu tanah air kami adalah Indonesia dan kami tidak mau dikotak-kotakan, dan ini bukannya tanpa resiko. Pada tahun tersebut Belanda sedang gencar-gencarnya menangkapi tokoh-tokoh nasional. Tokoh-tokoh nasional pada ditangkap-tangkapi, dan Belanda mempunyai politik agar pecah bambu keturunan Arab dibenturkan dengan pribumi. Tapi dengan adanya PAI ini membuktikan pribumi adalah kami adalah pribumi. Mereka sama-sama yaitu dengan tokoh nasional berjuang untuk membela yaitu tanah air mereka, tanah Indonesia, ibadallah. Maka dari itu kalau kita lihat sejarah juga, ya, kita lihat sejarah bahwasanya yang ditulis oleh Dr. James Ploever, seorang pengarang Belanda, ya, dalam disertasinya ya pada tahun 1953 mengenai perjuangan PAI, ya, di situ dikatakan bahwasanya bagi nasionalisme Indonesia, perkumpulan yang terpenting adalah perkumpulan peranakan Arab. Bahkan yang terpenting dari semua perkumpulan peranakan minoritas pada umumnya adalah PAI yang berdiri pada tanggal 4 Oktober 1934 yang ada di Semarang, yang dipimpin oleh Abdurrahman Baswedan atau AR Baswedan. Itulah peranannya. Lalu kita lihat lagi tokoh dari keturunan Arab yang berjuang. Kita tahu dulu ada peristiwa Lengkong yang ada di Tangerang Selatan. Di situ yaitu terjadi pertempuran tahun 1946 antara Taruna Akmil, Taruna Akademis Militer Tangerang melawan Jepang dalam perebutan senjata. Yang dimana situ pertempuran yang hebat di Lengkong. Di antaranya yang gugur dari tokoh nasional yang kita kenal yaitu yang kita kenal Mayor Dan Mogot, yang namanya itu diabadikan Jalan Dan Mogot. Nah, yang menariknya di Lengkong, peristiwa Lengkong yang banyak jatuh korban dari akademik militer Tangerang, salah satu pahlawan yang gugur seorang Sayyid, yaitu seorang habaib yang bernama Sayyid Muhammad Al-Haddad. Ini perlu dicatat, ini mungkin jarang nggak ada dalam sejarah, ibadallah, jarang. Maka dari itu kita kalau kita lihat sejarah bagaimana peranan yaitu mereka keturunan Arab Indonesia yang diakui dalam sejarah, sebut saja kita kenal ada namanya Sayyid Husin Al-Mutahhar, seorang kepercayaan dari Bung Karno, yang mana Bung Karno memberikan amanat untuk menyelamatkan bendera merah putih, bendera pusaka ketika agresi militer. Bagaimana Sayyid Husin Al-Mutahhar menyelamatkan yaitu bendera pusaka dari yaitu kejaran Belanda. Yang kita tahu bagaimana ketika itu Sayyid Husin Al-Mutahhar membawa bendera pusaka tersebut yang merah putihnya dirobekin supaya tidak ketahuan Belanda, dipisah yang warna merah dan warna putih, akhirnya bisa lolos dari intaian Belanda yang akhirnya diserahkan ke Bung Karno dan dijahit oleh Ibu Fatmawati. Itu adalah berkat jasa Sayyid Husin Al-Mutahhar. Yang dimana Sayyid Husin Al-Mutahhar juga pengarang lagu-lagu nasional, lagu 17 Agustus, lagu himne syukur, dan beliau salah seorang penggagas dari Paskibra, pasukan pengibar bendera pusaka. Lalu kita kenal juga yaitu seorang pejuang pendidikan yang bernama Sayyid Idrus, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang berdakwah di Palu, di timur, di Indonesia Timur pada tahun 1930, mendirikan Al-Khairat. Dengan pendidikan inilah ya banyak orang-orang yang di Indonesia Timur mengenal ajaran Islam yang sekarang Al-Khairat ribuan cabangnya tersebar di Indonesia. Begitu juga kita kalau baca sejarah, yaitu ada seorang yang bernama Sayyid Muhammad As'ad Sahab. Beliau seorang reporter, jurnalis yang mendirikan yaitu mendirikan radio, mendirikan media yang bernama Arabian Press Brother, APB. Yang ini dia berjasa dalam menginformasikan ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945,
beliau Sayyid Muhammad As'ad Shahab mendirikan satu radio yang dimana pada tanggal 14 September 1945 dialah orang yang berjasa dalam mensyiarkan, dalam menyebarkan berita Indonesia telah merdeka dan mendapatkan kedaulatan, mendapatkan pengakuan dari negara-negara Timur Tengah. Yang membawa informasi ini siapa? Sayyid Muhammad As'ad. Dan Sayyid Muhammad As'ad ini dengan berkat perjuangannya ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Penerangan yang waktu itu dipimpin oleh Muhammad Natsir. Begitu juga kita lihat yaitu bagaimana ada seorang keturunan Arab yang bernama Sefaret bin Said Martak, yang dimana menghibahkan rumahnya untuk dijadikan tempat untuk dibacakan proklamasi di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56A. Yang ini negara Republik Indonesia mengucapkan terima kasih. Ini adalah sejarah mengucapkan terima kasih tertanggal kalau tidak salah tertanggal yaitu 14 Agustus 53 atau 56. Itu adalah salah satu bukti sejarah ibadallah. Begitu juga kita kenal seorang yaitu pejuang Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bagaimana kita lihat Bung Karno sering berkomunikasi dengan Habib Ali Kuitang, meminta doa, meminta isyarah, meminta yaitu doa restu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Habib Ali Kuitang di majlisnya mendirikan majlis tertua di Jakarta, ada di Kuitang, selalu yaitu menginformasikan update tentang perjuangan-perjuangan. Bahkan ketika Bung Karno membacakan proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika itu Habib Ali Kuitang di atas mimbar masjidnya, Masjid Ar-Riyad, untuk menghimbau seluruh masyarakat mengibarkan yaitu bendera merah dan putih untuk dipasang di rumah masing-masing. Dan ini sampai sekarang. Ini atas dorongan siapa? Seorang yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Masih banyak lagi tokoh-tokoh dari kalangan dari kalangan yaitu peranakan Arab yang mereka betul-betul bersahabat, betul-betul berjuang bersama dengan tokoh-tokoh nasional. Mereka sudah melebur menjadi jati diri mereka, bahwasanya walaupun mereka berketurunan Arab, bahwasanya tumpah darah mereka adalah tumpah darah Indonesia, bangsa Indonesia. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Maka dari itu, baca sejarah dengan benar, jangan dikaburkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jangan pengaburan sejarah. Sekarang kami prihatin, kami lihat timbul narasi-narasi dibenturkan antara yaitu keturunan Arab dengan orang-orang pribumi, seakan-akan pakai narasi pribumi, seolah-olah keturunan Arab ini bukan pribumi. Tidak, bahwasanya kami adalah yaitu sangat betul-betul mencintai bangsa Indonesia, dan kami adalah seorang pribumi yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa betul-betul dipisahkan sama bangsa Indonesia. Maka dari itu, apalagi sekarang zaman fitnah, zaman adu domba, jangan mau diadu domba. Kita belajar sejarah bagaimana para kiai, para masyayikh, para habaib sama-sama saling topang menopang, sama-sama saling bantu-membantu dalam perjuangan untuk Indonesia yang kita cintai. Mungkin ini saja. Insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.